Film dibuka di Swellview, Amerika Serikat, di mana para ilmuwan dari Evil Science Corps berhasil menciptakan perangkat yang disebut sebagai RAD, yang bisa merubah realitis dan bahkan mampu menghidupkan kembali orang mati. Para militer lalu berencana untuk memindahkannya ke berangkas rahasia agar tidak dicuri oleh orang. Namun di saat itu juga, seorang penyusup yang menyamar sebagai superhero di Swellview, yaitu Kid Danger, muncul dan mengambil perangkat tersebut. Alhasil, aksi kejar-kejaran antara Kid Danger dan petugas pun terjadi. Dalam pengejaran itu, Kid Danger berhasil melegas-legos lalu lolos dari kejaran. Dan ternyata orang yang menyamar sebagai Kid Danger itu adalah gadis biasa bernama Missy Martins. Henry Hart? Jadi awal mulanya, Henry Danger hanyalah seorang remaja bernama Henry Hart yang dulunya adalah sahabat dari superhero bernama Captain Man. Henry juga biasanya membantu Captain Man melawan kejahatan di kota Swellview. Mereka berteman dengan Squash, Jasper, Charlotte, dan tak lupa adik perempuan Henry yaitu Pepper. Namun Jasper terlihat tidak mau kalah dengan Henry. Ia mulai belajar gelut dan mempelajari bahasa Spanyol dalam keadaan tidur karena itu adalah keahliannya. Selain itu, Henry juga ternyata ingin keluar dari Swellview. Tetapi sebuah insiden terjadi di mana meriam radioaktif meledak tepat di wajah Henry. Hal ini pun membuat Henry mempunyai kekuatan baru, yaitu menghasilkan medan gaya pelindung berwarna hijau. Henry lalu menggunakan kekuatan barunya itu untuk mengalihkan balon udara berisi bom milik penjahat ke sisi gunung agar tidak mengenai perkotaan. Setelah kejadian ini, para warga kota pun mengira kalau Kid Danger meninggal dalam ledakan balon bom. Sementara Henry yang sebenarnya masih hidup membiarkan berita itu begitu saja. Hal ini karena ia ingin menciptakan superhero-nya sendiri, sebab selama ini orang-orang mengenal Kid Danger hanya sebagai sahabat atau pembantu dari Captain Man. Kini Henry yang sudah dewasa menjadi superhero di kota Dystopia. Selain itu, Pepper, Squash, dan Jasper juga ikut pindah ke Dystopia, sedangkan Charlotte sedang sibuk dengan kuliahnya di Harvard. Dystopia ini merupakan kota yang menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber dayanya, sehingga mereka membeli batang bahan bakar dari negara lain. Saat Jasper, Pepper, dan Squash jalan-jalan malam, listrik di kota Dystopia tiba-tiba padam. Jasper yang merupakan tangan kanan Henry pun bersiap menggunakan tutup matanya karena tahu ada yang tak beres. Dan benar saja, ternyata penjahat yang disebut sebagai Blackout muncul untuk mencegat truk pembawa bahan bakar. Jasper pun langsung beraksi untuk melawan Blackout dan di saat itulah muncul Henry yang sangat epik dengan cahaya hijaunya. Dan dalam waktu singkat saja, Henry mampu menjatuhkan Blackout dengan melemparkan ke kaca toko. Tapi tak lama kemudian, Blackout kembali bangkit. Alhasil, Henry pun menggunakan kekuatannya untuk menangkis setiap serangan Blackout. Dan setelah itu, Henry memukul Blackout sampai terpental sangat jauh, tepatnya ke gedung apartemen. Beberapa saat kemudian, listrik kembali menyala bersamaan dengan sorakan para warga atas aksi heroik Henry. Sedangkan Jasper kurang mendapat perhatian dari para warga, sehingga membuatnya sedikit kecewa. Tidak hanya itu saja, Henry juga kini memilih untuk tinggal sendiri di apartemen barunya dan tidak mau tinggal bersama rekannya itu. Hal ini tentunya membuat Jasper semakin kecewa. Ditambah lagi, Henry sudah menjadi model untuk produk jam tangan mewah. Singkat cerita, saat Henry sampai di apartemennya, ia menemukan kalau seseorang sudah menyusup dan mengobrak-ngabrik semua barangnya. Dan ternyata Blackout lah pelakunya. Blackout kemudian melakukan serangan dadakan yang akhirnya membuat Henry jatuh dari jendela.
Di sisi lain, Missy sedang mengaktifkan perangkatnya di samping buku harian yang berisi penjahat-penjahat yang ia gambar. Dan di saat itulah Henry jatuh ke dalam pintu portal yang diciptakan oleh Missy. Tak lama kemudian, Henry tersadar dalam keadaan kembali menjadi Kid Danger dan berada di rumah Missy yang berada di kota Newton. Missy kemudian mengungkapkan kalau dirinya sangat ngefans berat dengan Kid Danger dan tujuannya mencuri perangkat RAD di awal film yaitu untuk mengembalikan Kid Danger yang sebelumnya dikabarkan meninggal. Mengetahui hal itu, Henry pun memberitahu Missy fakta sebenarnya kalau dirinya memalsukan kematian serta mengubah identitasnya. Henry juga menanyakan alasan Missy kenapa ia ingin membangkitkan Henry kembali. Missy pun menjelaskan kalau di Newton itu banyak sekali kejahatan kriminal dan ia berharap Kid Danger mau membantunya untuk melawan kejahatan di kotanya. Akan tetapi, Henry menolak dan ingin kembali ke distopia. Alhasil, Missy pun tak punya pilihan lain dan mulai mengaktifkan perangkat RAD-nya. Tetapi, di waktu yang sama, mereka mendengar teriakan seorang wanita yang sedang dijamret oleh Craig yang merupakan karakter dari salah satu fanfiction-nya. Parahnya lagi, orang-orang di Newton tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi dan mengabaikannya begitu saja. Alhasil, mau tak mau Henry pun menolong wanita tersebut. Namun ketika Henry mulai beraksi, ia sadar kalau dirinya kehilangan kekuatan dan berakhir mendapat serangan berturut-turut dari Craig. Bahkan, Henry terkena ulti dari Craig yaitu push up 20.000 kali. Selagi Craig memaksa Henry push up 20.000 kali sampai mengi, tiba-tiba villain lainnya muncul, yaitu vampir listrik. Mengetahui mereka dalam bahaya, Missy pun mengajak Henry untuk cepat-cepat pergi. Ia juga memukul Craig menggunakan perangkatnya sampai pingsan. Selang tak lama, vampir listrik pun muncul dan ternyata ia adalah Piper dari entitas alternatif di dunianya Missy. Jadi Missy pun langsung menekan tombol RAD-nya yang membawa Henry dan Missy ke realitas lain. Namun tanpa disadari ternyata Piper mengambil salah satu kristal di perangkat RAD-nya. Kini Henry dan Missy pun berada di sebuah klub malam. Henry pun semakin bingung karena mereka tidak mendarat di distopia. Jadi Missy pun akhirnya mengaku kalau ia sengaja menjebak mereka ke dalam mode cerita ciptaannya sendiri di sebuah buku yang diletakkan di samping RAD di awal tadi. Dalam cerita karangan Missy ini, Henry bukanlah pemeran utamanya dan ia hanyalah tangan kanan dari superhero Kapten Stash yang ternyata adalah Jasper. Tentunya hal ini membuat Henry kesal. Ditambah lagi Henry mendapati kalau Jasper ini bisa terbang dan kekuatan itu merupakan impian Henry selama ini. Henry kemudian ingin memperbaiki perangkat RAD-nya agar mereka bisa cepat-cepat kembali ke distopia. Ia lalu meminta bantuan rekannya yang ahli dalam mesin yaitu Squash. Tapi sayangnya dalam dunia realitas ini Squash adalah pencuci piring. Meskipun begitu, Henry tetap memaksa Squash untuk memperbaiki perangkat RAD-nya. Bersamaan dengan itu, muncullah Craig yang meniup peluitnya sangat keras sehingga memecahkan beberapa kaca. Melihat hal itu, Kapten Stash pun segera menghadapi Craig. Missy kemudian menyeru Henry meminum soda untuk berubah ke setelannya. Tapi dalam realitas ini, Henry menggunakan setelan konyol dengan sebutan Lord Lolly dan membawa senjata berbentuk lollipop. Dan karena lollipop tidak ada damage-nya, Craig pun dengan mudah menjatuhkan Henry dan memukulnya beberapa kali. Sampai akhirnya Jasper yang merupakan pemeran utama di realitas ini mampu melempar Craig hanya dengan tangan kosong. Alhasil, semua orang di ruangan itu pun bersorak untuk Jasper dan mengabaikan Henry.
Setelah kejadian itu, Squash memberitahu Henry dan Missy kalau ada sedikit masalah pada perangkat RAD karena ada satu kristal yang hilang di perangkat tersebut. Di waktu yang sama, biduan klub bernama Frankini muncul dan meminta yang lain untuk nyawer. Namun, Henry menolak karena ia ingin cepat-cepat pulang ke distopia. Alhasil, Frankini yang sangat itu pun memaksa mereka sehingga tidak sengaja memencet RAD-nya dan membawa Henry, Missy, serta Frankini ke realitas dunia animasi. Tapi di sini tidak bertahan lama karena Missy segera memencet RAD-nya lagi dan membawa mereka kembali ke Newton. Tepat setelah mendarat di Newton, Henry dan Frankini mencoba untuk menekan RAD-nya lagi. Tetapi Missy menjelaskan kalau upaya mereka percuma karena mereka tidak memiliki kendali atas dunia realitas mana yang akan mereka kunjungi. Bersamaan dengan itu, Craig dan vampir listrik kembali muncul. Bukannya pergi, Frankini malah mencegat si vampir karena ia salfok dengan outfitnya yang sangat wow. Hal ini pun memberi kesempatan Henry dan Missy untuk kabur. Sedangkan vampir listrik yang terlihat tak suka dengan Frankini menggigit tangan Frankini, sehingga kini membuat Frankini berubah menjadi vampir jahat. Sementara itu, Henry dan Missy bersembunyi di dalam mobil van. Tapi sayangnya, persembunyian mereka langsung diketahui oleh Craig. Keduanya kemudian ditarik keluar oleh Craig dan hampir kena gigitan vampir. Untungnya, Missy segera menekan tombol RAD-nya dan membawa keduanya ke realitas dunia yang mengalami krisis akibat terjadinya perang nuklir. Bersamaan dengan itu, sebuah batu terlempar ke arah Henry, namun Jasper dari dunia ini berhasil mendorong Henry dan menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, muncullah pelaku pelempar batu yang merupakan polisi Kanada. Mengingat krisis yang mereka alami sangat berat, jadi banyak orang yang melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan makanan, termasuk menjadi kuda bagi polisi. Missy juga menjelaskan kalau Jasper saat ini memiliki satu-satunya persediaan pangan, yaitu sirup maple di dunia. Itulah mengapa para polisi datang untuk merebutnya. Meskipun Jasper sudah menolak untuk memberikan sirup maple-nya ke polisi, namun para polisi itu tetap tak mau pergi. Alhasil, Jasper pun merencanakan perlawanan. Awalnya Henry menolak untuk ikut melawan para polisi dan lebih memilih mencari Squash untuk memperbaiki RAD-nya. Tetapi setelah dipikir-pikir, mereka sudah melakukan perjalanan yang panjang dan sayang untuk melewatkan setiap momennya. Alhasil, Henry pun dan Missy memutuskan untuk bergabung dengan Jasper melawan para polisi. Ketiganya lalu mulai membuat rencana, di mana mereka akan membiarkan para polisi untuk masuk mengambil sirup maple-nya. Kemudian saat polisi itu memasuki gerbang, Jasper dan Henry lalu segera menyerang mereka dari bawah. Lalu dilanjut dengan Missy yang melakukan serangan dengan menyemprotkan sirup maple-nya. Setelah menjatuhkan para polisi, Squash akhirnya tiba menggunakan truk besarnya. Tak menunggu lama, Henry pun langsung meminta Squash untuk memperbaiki perangkat RAD-nya. Tapi Squash mengatakan hal yang sama, yaitu ada kristal yang hilang dari perangkat tersebut. Dan kristal itu biasa disebut sebagai kristal neodymium. Di saat itulah Missy ingat kalau ia melihat vampir listrik menggunakan kalung yang liontinnya dari kristal neodymium. Karena hal ini, Missy pun merasa bersalah karena dirinya yang sudah membawa Henry ke dunia realitas dan tidak bisa kembali lagi ke distopia. Tetapi Henry menenangkannya dan mengatakan kalau tidak semuanya salah Missy. Jadi kini mereka mulai menyusun rencana untuk merebut kembali kristalnya. Namun Missy sedikit tidak yakin karena mereka akan melawan 3 penjahat, yaitu vampir listrik, Craig, serta vampir Frankini. Dan jika para villain berhasil merebut RAD-nya, maka ancamannya semakin besar karena para vampir akan melintasi semua realitas dan menciptakan pasukan vampir untuk menyerang dunia nyata. Tetapi Henry tetap meyakinkan bocil kemplitak itu kalau mereka akan merebut batu kristal tersebut. Henry, Missy, Squash, dan Jasper lalu menggunakan RAD untuk kembali ke Newton. Sesampainya di Newton,
vampir listrik ternyata sudah menculik adik Missy. I think he's doing that to be disturbing. Tak punya pilihan lain, Henry dan yang lainnya pun harus berhadapan dengan Frankie dan juga Craig. Di mana Jasper bertarung melawan Craig dan Frankie. Lalu Squash menyiapkan jebakan, sedang Missy dan Henry mencoba menyelamatkan adik Missy serta melawan vampir listrik secara langsung. Dalam aksinya itu, Henry mampu menangkap tangan vampir listrik dan menyetrumkannya ke lampu meja. Karena aksinya ini, Henry pun mendapatkan kekuatan super baru yang menjadikannya lebih kuat. Saat vampir listrik itu jatuh, Missy menggunakan kesempatan itu untuk merebut kristal neodymiumnya. Tetapi sayangnya, vampir listrik juga berhasil menggigit tangan Missy. Missy lalu menyerahkan kristal itu ke Henry agar diberikan ke Squash, sehingga Henry bisa pulang ke distopia. Henry kemudian segera melemparkan kristal itu ke Squash, namun vampir listrik juga mencoba untuk menangkapnya. Untung bejo, Henry langsung menangkap vampir listrik dan kristal itu berhasil jatuh ke tangan Squash. Bersamaan dengan itu, Missy kini sudah berubah total menjadi vampir dan berpihak kepada vampir listrik. Selain itu, vampir listrik juga mengajak para vampir lain untuk melawan Henry. Untungnya lagi, di waktu yang tepat, Squash berhasil memperbaiki perangkat RAD dan mengaktifkannya. Alhasil, seketika semua orang pun kembali ke realitas mereka dan kembali menjalani aktivitas mereka masing-masing. Di sisi lain, Henry sampai di distopia. Setelah ia melalui banyak realitas yang berbeda, Henry jadi sadar kalau di setiap realitasnya, Jasper selalu menolong Henry dalam segala situasinya. Jadi, Henry pun segera menemui Jasper dan mengungkapkan kalau Jasper adalah teman paling baik yang ia punya. Henry juga membeberkan rencananya untuk pergi dari distopia dan menyerahkan pekerjaannya sebagai superhero ke Jasper. Tapi sebelum itu, mereka berdua harus menyelesaikan satu masalah yang merugikan distopia, yaitu Blackout. Keduanya lalu bergabung untuk melawan Blackout, dan karena kerjasama keduanya, mereka akhirnya mampu mengalahkan Blackout. Setelah aksinya ini, publik kini mengakui kalau kemampuan Jasper juga tidak kalah hebat dari Henry. Beberapa hari kemudian, Henry, Squash, Jasper, dan Jasper kembali ke Newton untuk membantu misi memberantas kejahatan di kota Newton, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Henry Danger The Movie. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, teman yang baik adalah teman yang akan menertawakan kamu saat kamu terkena musibah. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.